Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, nikmat kesempatan, dan utamanya Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa di luar dari nikmat kesehatan, nikmat kelonggaran, dan nikmat kesempatan itu. Nikmat yang disebut sebagai nikmat yang luar biasa itu adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah bisa menetapi agama yang hak, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Inna dinna indallahil Islam. Dan kita harus menyadari bahwa hidayah dari Allah ini tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka atas nikmat dan hidayah dari Allah, kita bersyukur kepadanya dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kepada para perantara agama, para wasilatul hidayah, di mana mereka telah memperjuangkan agama yang hak ini. Seperti yang kita ketahui bahwa agama itu adalah barang mati, harus diperjuangkan. Mereka, para perantara agama, para wasilatul hidayah, dengan gigih memperjuangkan agama yang hak ini. Bahkan kalau zaman dulu sampai berperang. Ini merupakan perjuangan yang sangat luar biasa, yang patut kita syukuri dan kita doakan. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah. Dan tak lupa kepada para siswa-siswi kelas saringan manajemen online yang telah tertib mengikuti materi satu demi satu, setiap pertemuan demi pertemuan, sudah meluangkan waktunya, melonggarkan waktunya, melonggarkan pikirannya, melonggarkan semuanya atas ketaatannya, kesadermaannya disaksikan, disyukuri, didoakan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Kemarin kita sudah menyelesaikan untuk pembuatan prediksi neraca rajur. Sebelum kita memulai pertemuan berikutnya, di sini saya akan kembali membuka prediksi neraca lajur, ya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan saya ingatkan kepada semua siswa-siswi pada yang akan kita fokuskan, ya. Yang akan kita fokuskan adalah ini, laba yang belum dibagi di sini, ya. Dengan melihat laporan prediksi rugi laba dan prediksi neracanya. Prediksi rugi laba dan prediksi neracanya. Ini akan saya perbesar, ya, di sini posisinya, ya. Oke, akan saya perbesar di sini. Nah, ini adalah laba yang belum dibagi, ya. Ini adalah laba yang belum dibagi. Munculnya angka 1103,6 ini, munculnya angka 1103,6 ini adalah hasil selisih dari debit dan kredit pada rugi laba, ya. 1885 dikurangi 781,3, maka ketemu laba yang belum dibagi, ya, ini masih laba kotor, itu adalah 1103,6, ya, laba yang belum dibagi 1103,6. Nah,
Ini kita tuliskan di sini, kemudian yang 1885 ini asalnya dari kredit. Oke, untuk laporan rugi laba ya, prediksi neraca lajur pada rugi laba ini sudah selesai sampai di sini. Kemudian dalam neraca ya, dalam neraca ketika debit di sini ditambahkan, maka muncullah angka 5.169,7. Dan kreditnya ditambahkan, muncul angka 4.066,1. Selisih antara debit dan kredit ini ya harus sama dengan selisih antara debit dan kredit pada rugi laba. Ya, di sini nampak dengan jelas angkanya selisih 5.169,7 dengan 4.066,1 itu adalah 1.103,6. Ya, 1.103,6. Nah, kemudian di sini bisa muncul 5.169,7 itu adalah hasil dari penambahan ini ya, ini dengan ini selisihnya. Ya, ketemunya 5.169,7. Oke, itu untuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua masih dalam prediksi neraca lajur, yaitu di jurnal penyesuaian. Ya, di jurnal penyesuaian ini saya perbesar. Jurnal penyesuaian di sini berasal dari peralatan ya. Umur manfaat 3 tahun, 3 tahun itu sama dengan 156 minggu karena 1 tahunnya itu 52 minggu. Nah, ketemunya 25,4 dari mana? Ya, dari 3.957,3 ini bisa dilihat di peralatan ya, bagian peralatan dibagi dengan 156, ketemunya 25,4. Nah, di sini bukan biaya penyusutan per tahun, tapi biaya penyusutan per 3 tahun. Karena angka 25,4 ini adalah hasil pembagian ini dibagi selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu penyusutannya, biaya penyusutannya adalah 25,4. Atau kalau ini dalam ribuan berarti 25.400. Oke, selesai untuk prediksi neraca lajur. Maka kita masuk ke dalam pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-23. Materinya ada 3 atau 4. Ada 4. Yang pertama adalah laporan rugi laba. Yang kedua neraca. Yang ketiga laporan perubahan modal. Yang keempat rencana pembagian laba. Seperti yang sudah diterangkan di dalam pertemuan sebelumnya tentang akuntansi, ya. Ini adalah laporan rugi laba, di mana di dalam laporan rugi laba itu di dalamnya terdapat akun pendapatan, ya, akun pendapatan, kemudian akun biaya. Nah, di saat total akun pendapatan dan akun biaya ini dikurangi atau selisih antara pendapatan dan biaya, maka muncullah di situ angka laba atau rugi. Ya, angka laba atau rugi. Kalau di situ pendapatan lebih besar daripada biaya berarti laba. Kalau biayanya lebih besar daripada pendapatan berarti rugi. Nah, sebaliknya. Oke, itu untuk rugi laba ya, laporan rugi laba. Kemudian neraca ya. Neraca ini di dalamnya yang jelas ada akun aset atau harta. Kemudian ada akun liabilitas atau hutang dan yang ketiga ada akun modal atau ekuitas. Nah, pokoknya kalau rugi laba itu di dalamnya ada 2 ini. Sedangkan neraca di dalamnya ada 3 ini. Semuanya nanti untuk neraca ditotalkan harus sama atau balance antara harta dengan hutang dan ekuitas itu atau modal. Nah, yang akan kita buat ya, tidak
seperti bentuk ini ya. Namun intinya tetap pada di dalamnya akun-akun ini. Yang kita buat nantinya adalah seperti ini ya. Ini yang akan kita buat, laporan rugi labanya seperti ini, neracanya seperti ini, laporan perubahan modalnya seperti ini, rencana pembagian laba seperti ini. Akan saya jelaskan terlebih dahulu, ini tinggal mindah-mindah ya, tinggal mindah-mindah. Kalau sama dengan instruksi berikutnya, ketika yang pekerjaan-pekerjaan sebelumnya itu kamu benar, insya Allah di sini nanti juga benar dan enak karena tinggal mindahkan saja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, laporan rugi laba itu ada yang pertama pendapatan ini ya, pendapatan. Nah, kemudian nanti ada pembelian dan biaya, biaya termasuk gaji di sini. Nah, ketika pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, maka akan ada laba bersih yang belum dibagi, yaitu 1103,8 ya. Ini nanti setiap laba-laba ini ya, setiap laba-laba, setiap di sini ada totalnya, subtotalnya ya, ini ditotal dulu. Nanti dikurangi ya. 1000 ini dikurangi dengan ini ya, ketemunya adalah ini 1103,6. Oh, mohon maaf, 1800 ini ya. 1800 ini dikurangi dengan biaya operasionalnya. Oke. Kemudian ini untuk laporan rugi laba, tinggal mindah-mindah saja ya. Akunnya ini jangan lupa. Akunnya jangan lupa juga dimasukkan ke dalam sini. Selanjutnya untuk neraca. Neraca seperti yang saya jelaskan, di dalamnya itu ada harta ya. Harta itu dalamnya ada kas, bahan baku, bahan dagangan, piutang dagang dan sebagainya. Total hartanya nanti dijumlahkan. Akunnya jangan lupa. Ya, nomor akunnya jangan lupa. Kemudian ada hutang, ada modal. Ya, kalau misalkan memang di situ punya hutang ya ditulis hutangnya. Ini pun juga berlaku dengan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang sebelumnya. Kalau ada hutang ya tulis hutang di sini. Kalau tidak ya tidak. Modal kalau ini memakai uang pribadi maka privé. Ya, mengambil uang di tabungan privé. Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan, laba yang belum dibagi, maka total modalnya adalah sekian, ya. Total hutang dan modal adalah sekian. Oke, selanjutnya laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, ini ada modal awal privé ya, sekian, bertambah akumulasi penyusutan, laba yang belum dibagi. Nah, kemudian ditambahkan ya, ini tambah ini ditambahkan, kemudian berkurang modal akhirnya ya, ini tinggal ditambahkan. Selesai untuk laporan perubahan modal. Selanjutnya untuk rencana pembagian laba, jadi laba yang sudah bersih ya, laba yang sudah bersih akan kita bagi-bagi. Ya, akan kita bagi-bagi. Nah, di sini sebenarnya ini hanya contoh saja. Ya, sebenarnya hanya contoh saja. Kalian silakan untuk membuat yang ya secukupnya lah, seperlunya. Kalian kira-kira mau merencanakan pembagian laba itu seperti apa? Pembagian untungnya itu seperti apa? Kalau di sini ada dana cadangan 20% dari pengelola, ya. Jadi ada diambil 20% ini, ya. Kemudian kalau misalkan di situ ada dana pendidikan 10%, dana sosial 5%, sodako, infak, bonus, dan lain sebagainya, ya. Ini silahkan disesuaikan. Ada tabungan kurban, tabungan umroh, nah totalnya sekian. Nah, ini silahkan disesuaikan. Ya, insya Allah gampang, tidak sulit di dalam pembuatannya. Silahkan dikerjakan pelan-pelan ya, pelan-pelan nanti yang teliti ya. Ini pekerjaan kalian ini akan benar, akan sempurna kalau kalian mau pelan-pelan, mau teliti. Ya, dengan sedikit angka itu, angka-angka yang sedikit itu silakan diteliti betul ya, silakan teliti, jangan sampai gerusa-gerusu, kemerungsung, tergesa-gesa dan lain sebagainya. Ini jangan sampai, karena kalau tergesa-gesa nanti pasti akan ada kesalahan. Maka silahkan dibuat dengan pelan-pelan ya, yang teliti. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.